Coba deh bayangin, setiap hari kita berurusan sama panas kan? Entah itu di dapur pas masak air, atau sekedar ngerasain hangatnya matahari. Ternyata hal sesederhana itu nyimpen rahasia fisika yang wah keren banget. Hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia itu. Pernah merhatiin nggak pas lagi rebus air, suhunya kan naik terus, 90, 95, begitu nyampe 100 derajat dan mulai bergolak, termometernya diam aja di situ. Padahal kompornya masih nyala, bahkan apinya kita gedein. Aneh kan? Harusnya kan makin panas dong. Nah, pertanyaannya, kemana perginya semua energi panas ekstra itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat mecahin misteri ini. Pertama, kita lihat lagi misteri mendidih. Terus kita kenalan sama panas yang terasa. Lanjut ke transformasi tersembunyi. Nah, ini kuncinya. Lalu kita ikuti perjalanan air dari es menjadi uap. Dan terakhir kita bahas soal pertukaran panas. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Panas yang bisa dirasakan. Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Konsep panas yang kita semua udah akrab banget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam fisika, jenis panas ini punya nama, calor sensible. Gampangnya, sensible itu artinya bisa dirasain. Jadi, ini adalah energi panas yang tugasnya cuma satu, naikin suhu. Panas ini bikin partikel-partikel di dalam benda jadi getar lebih kenceng. Dan getaran itulah yang kita rasakan sebagai panas. Contoh paling gampangnya, ya pas kita mau mandi air hangat. Kita panasin air, airnya jadi anget, terus panas. Tapi wujudnya ya tetap air kan? Nggak berubah jadi es atau uap. Nah, kenaikan suhu yang kita rasain di kulit itu, itulah kerjaannya si calor sensible. Sip, calor sensible udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, transformasi tersembunyi. Kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kalau suhunya mentok, terus energinya lari kemana? Nah, disinilah ada pemain lain yang mulai beraksi. Jadi gini, ternyata panas itu ada dua muka. Yang pertama, calor sensible yang udah kita bahas, tugasnya ngubah suhu. Yang kedua, ini dia jagoan kita, namanya calor laten. Tugas dia bukan naikin suhu, tapi ngubah wujud. Makanya dia dibilang tersembunyi, karena kerjanya nggak kelihatan di termometer. Jadi, apa sih calor laten ini? Anggap aja dia itu kayak tim konstruksi di tingkat molekul. Kalau calor sensible bikin partikel joget lebih heboh, calor laten ini justru sibuk ngebongkar pagar antar partikel. Energi panasnya dipakai buat mutusin ikatan-ikatan itu, biar yang tadinya padat bisa jadi cair atau yang cair bisa jadi gas. Karena semua tenaganya fokus buat bongkar pasang, ya suhunya nggak sempat naik. Dan ini dia jawaban dari misteri kita. Pas air nyampe di titik didih 100 derajat Celcius, semua energi panas tambahan dari kompor itu dialih tugaskan. Udah bukan buat naikin suhu lagi, tapi semua dipakai sama si calor laten buat satu misi, mengubah air cair jadi uap. Suhunya bakal kekunci, nancap di 100 derajat, sampai semua air selesai bertransformasi. Keren kan? Misteri terpecahkan. Nah, biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana dua jenis kalor ini kerja barengan. Kita akan ikutin perjalanan lengkap air, dari wujudnya yang paling dingin, yaitu es, sampai jadi uap. Coba lihat polanya, ini benar-benar kayak tarian yang teratur banget. Pertama, calor sensible naikin suhu es misalnya dari -5 ke 0 derajat. Begitu nyampe 0, gantian, calor laten yang kerja. Dia lelehin es jadi air, tapi suhunya tetap di 0. Nah, setelah semua jadi air, calor sensible masuk lagi, manasin air dari 0 sampai 100. Dan pas di 100 derajat, ya bener, calor laten ambil alih lagi buat ngubah air jadi uap. Polanya selalu gantian, naikin suhu, ubah wujud, naikin suhu, ubah wujud. Keren banget. Oke, sejauh ini kita ngomongin satu zat aja ya. Gimana kalau sekarang kita campurin yang panas sama yang dingin? Apa yang bakal terjadi? Nah, ini ada aturannya sendiri. Aturannya dikenal sebagai asas Black. Simpel banget, tapi penting banget. Bunyinya, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Artinya, energi panas itu nggak bisa hilang gitu aja. Dia cuma pindah tempat. Jadi panas yang keluar dari benda panas, jumlahnya pasti akan sama persis dengan panas yang diserap sama benda dingin. Nggak kurang, nggak lebih. Contoh klasiknya, ya pas kita masukin es batu ke teh panas. Apa yang terjadi? Teh panas bakal melepaskan kalor. Suhunya jadi turun. Kemana kalornya? Diterima sama es batu. Es batunya pakai energi panas itu sebagai kalor laten buat meleleh.
Proses barter energi ini jalan terus sampai suhu teh dan air esnya jadi sama atau seimbang. Terus, buat apa sih kita ngomongin ini semua? Pentingnya di mana? Well, ternyata konsep ini ngejelasin banyak banget hal-hal aneh tapi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nih contohnya, pernah pakai hand sanitizer kan? Kenapa rasanya langsung nyes, dingin banget di tangan, padahal botolnya nggak kita masukin kulkas? Jawabannya, tentu saja kalor laten. Gini ceritanya, alkohol di dalam sanitizer itu gampang banget menguap. Nah, ingat kan, proses penguapan itu perubahan wujud dari cair ke gas. Dan untuk berubah wujud, dia butuh energi, yaitu kalor laten. Dia dapat energi dari mana? Dia nyedot atau narik panas langsung dari kulit kita. Karena kulit kita kehilangan panas secara tiba-tiba, ya kita ngerasainnya jadi dingin. Itu dia kalor laten lagi beraksi. Nah, ini jadi penutup yang bikin kita mikir, kalau ternyata panas aja bisa sembunyi dan bekerja di belakang layar tanpa terdeteksi termometer, coba bayangin deh, ada berapa banyak lagi kekuatan-kekuatan tak kasat mata lainnya yang setiap hari, setiap detik ikut ngebentuk dunia di sekitar kita? Sesuatu buat direnungkan ya kan? Tetaplah ingin tahu.